There are no dreams too large, no innovation unimaginable, and no frontiers beyond our reach. By John S. Harrington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Persoalan sampah di Indonesia kian menjadi masalah yang cukup serius. Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Kemudian, Lembaga Sustainable Waste Indonesia menyebut dari total tersebut sebanyak 5% atau 3,2 juta ton merupakan sampah plastik. Permasalahan sampah plastik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan apabila tidak ditangani secara serius. Rumitnya penanganan sampah plastik kian memunculkan terobosan-terobosan cemerlang, salah satunya ekonomi sirkular. Konsep ekonomi sirkular banyak memberikan kontribusi positif dalam beberapa aspek. Guna mendukung penerapan ekonomi sirkular sampah plastik di masyarakat, kami dari tim Ayarta Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan Merlita Wulansari, Anissa Rahmawati, dan Anissa Salsabila Puspita mencetuskan gagasan berupa strategi komersialisasi berbasis service, educate, and manage pada teknologi matrix extruder dalam mewujudkan ekonomi sirkular di era 4.0. Invensi ini diciptakan oleh Hilal Fahrul Hamam dan kawan-kawan dalam unit kegiatan mahasiswa matriks Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui konsep dan mekanisme kerja mesin matrix extruder. Yang kedua, menganalisis kesiapterapan teknologi mesin matrix extruder berdasarkan indikator teknologi Red Lines Level atau TRL. Dan ketiga, menyusun langkah strategis komersialisasi teknologi mesin matrix extruder. Matrix extruder merupakan mesin yang digunakan dalam proses ekstrusi atau pengubahan bentuk cacahan plastik menjadi gelas yang bernilai ekonomis. Matrix extruder memiliki beberapa keunggulan, diantaranya konsumsi energi lebih efisien dibandingkan pembakaran menggunakan gas, proses manufaktur berupa output barang yang dihasilkan lebih efisien, dan yang ketiga, pengintegrasian dengan alat mold atau pencetakan sehingga langsung dibentuk output berupa gelas. Matrix extruder terdiri atas beberapa bagian, diantaranya nozzle yang terbuat dari silinder kuningan dengan lubang di bagian tengah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya plastik. Heater yang merupakan elemen pemanas berbentuk gelang yang berfungsi untuk melelehkan plastik. Hopper yang terbuat dari plat baja yang dilengkapi dengan screw extruder sebagai pencacahan plastik sebelum masuk ke barrel. Gearbox atau speed reducer tipe 60 untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kalor, serta thermocontrol yang terbuat dari pit controller dan disatukan dalam kotak akrilik yang berfungsi sebagai pengatur suhu. Dalam penerapan teknologi ini tergolong mudah dengan cara sambungkan mesin dengan arus listrik, lalu hidupkan temperatur pemanas, atur suhu berdasarkan tingkat lelehan plastik, dan tunggu dan pasang cetakan pada bagian output lelehan, aktifkan dinamo, dan masukkan material cacahan plastik ke dalam hopper. Lelehan plastik akan keluar dari output berbentuk gelas. Menurut Kementerian PPN Bappenas tahun 2021, keuntungan ekonomi dari penerapan ekonomi sirkular diproyeksikan menghasilkan tambahan PDB sebesar 593 sampai 638 triliun pada tahun 2030 serta keuntungan lingkungan berupa pengurangan limbah di setiap sektor sebesar 18 hingga 52% pada tahun 2030. Hal ini menjadi potensi yang tinggi untuk komersialisasi matrix extruder secara berkelanjutan. Melalui potensi ini dirancang sebuah bisnis model kanvas berikut dengan value proposition. Matrix extruder mampu mengolah sampah plastik menjadi gelas plastik yang bernilai ekonomis, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah untuk mengurangi limbah sampah plastik, mendukung penerapan ekonomi sirkular dan lingkungan berkelanjutan, serta komersialisasi berbasis service, educate, and manage.
Hasil analisis tingkat kesiapterapan teknologi matrix extruder dengan model teknologi readiness level telah mencapai level 7, yakni model dan prototype sistem telah didemonstrasikan dan diuji dalam lingkungan sebenarnya di Padukuhan Keledokan Sleman, Yogyakarta. Dalam menyusun strategi komersialisasi matrix extruder, kami menerapkan model berbasis service, educate, and manage. Pada model berbasis service, kami menggunakan pendekatan total quality service. Pada tahap ini, kami melakukan fokus pengguna dengan menganalisis pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha pengolahan sampah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan prima seperti program membership, garansi, dan customer relationship management. Selain itu, kami menganalisis pemangku kepentingan seperti pemerintah, inventor, investor, konsultan, dan masyarakat guna mensukseskan bisnis produksi dan penjualan mesin extruder. Pada model berbasis educate, kami membantu calon konsumen membuat kebijakan dengan pendekatan edukasi. Pada tahap awareness, kami membuat konten edukasi dan informasi urgensi sampah plastik melalui media sosial dengan tagline "Bumiku sakit karena sampah". Selain itu, kami juga melakukan search engine optimization atau SEO untuk memudahkan menjangkau calon konsumen. Pada tahap interest dilakukan penerapan konten yang interaktif dengan menggunakan tagline "Peranku untuk bumi bebas sampah" untuk mendapatkan ketertarikan calon konsumen. Selain itu, dilakukan sertifikasi dan akreditasi untuk mendukung reputasi brand matrix extruder. Selanjutnya, pada tahap desire dilakukan dengan variasi produk, branding produk, promo, diskon, dan branding keunggulan produk. Pada tahap action dilakukan dengan melakukan ajakan dengan tagline "Yuk olah sampahmu dengan pintar", serta penyediaan produk pada marketplace. Dan yang terakhir adalah pada tahap retention dilakukan agar konsumen dapat menggunakan kembali layanan yang disediakan melalui program membership. Selanjutnya, pada model manage, dilakukan pengelolaan bisnis dengan pendekatan business to business dan business to consumer. Pada pendekatan komersialisasi B2B ini dilakukan dengan menjalin kerjasama mitra seperti menjadi anggota terafiliasi Indonesian Plastic Recycle, kegiatan blowing molding injection extrusion oleh Asosiasi Daur Ulang Sampah Plastik Indonesia ADUPI, dan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia atau APSI. Pada pendekatan B2C dilakukan penjualan dengan target yang berfokus pada tempat pemrosesan akhir atau TPK, bank sampah pengolah sampah plastik. Selain itu, kami juga menyasar perusahaan-perusahaan guna mendukung program Corporate Social Responsibility atau CSR dalam lembaga pendidikan sebagai peneliti selanjutnya. Melalui perhitungan analisis kelayakan bisnis didapat hasil IRR sebesar 375% payback period selama 1,3 tahun, NPV sebesar 68,7 miliar rupiah, dan net benefit cost sebesar 47,4, sehingga bisnis ini dinilai layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, adanya mesin matrix extruder diharapkan mampu menjadi jawaban dalam menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia, serta sebagai upaya menerapkan ekonomi sirkular sehingga mampu meningkatkan nilai guna dan ekonomi dari sampah plastik dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals Point ke-12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada inventor dan Universitas Negeri Yogyakarta atas kontribusinya dalam penciptaan teknologi pengolah sampah plastik. Bersama Matrix Extruder, yuk kelola sampahmu dengan pintar.